Goa berasal dari kata guari yang artinya bilik atau ruangan untuk didiami. Ketika manusia pertama yang menginjakan kakinya di daerah ini, mereka memilih daerah pesisir yang berbukit dan menempati guari sebagai tempat tinggal. Dalam perkembangan lebih lanjut, guari semakin bertambah jumlahnya sesuai dengan perkembangan manusia, sedangkan tempat tinggal mereka kemudian dinamakan goa. Setelah periode Tumanurung sebagai raja pertama, kerajaannya dinamakan Buta Goa atau Kerajaan Goa menjelang terbentuknya Kerajaan Goa. Komunitas Makassar terdiri atas 9 kerajaan kecil yang disebut Kasui yang Salapang, 9 negeri yang memerintah, yaitu Tombolo Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agang Jena, Bisei, Kaling dan Sero. Di antara kerajaan-kerajaan kecil tersebut sering terjadi perselisihan yang terkadang menjadi perang terbuka. Perang dapat diperkecil dengan mengangkat dari kalangan mereka seorang pejabat yang disebut Pacalaya. Ia berfungsi sebagai ketua dewan di antara ke-9 negeri yang menjadi anggotanya. Di samping itu, ia merupakan arbitrator dalam mendamaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara Galarang, penguasa, kerajaan-kerajaan kecil itu. Berapa lama pemerintahan gabungan yang dipimpin oleh Pacalaya ini berjalan tidak ada lontara yang membicarakannya. Satu hal yang tidak mampu diatasi oleh Pacalaya ialah jika timbul perselisihan di antara Galarang sebagai raja-raja kecil. Kelemahan ini terjadi karena dia sendiri tidak mempunyai kewenangan dan kekuatan memaksa. Demikianlah, pada suatu ketika Pacalaya sepakat dengan ke-9 raja-raja untuk mengangkat seorang putri yang turun dari khayangan sebagai raja di sebuah tempat bernama Taka Basya. Putri itu datang dengan luar biasa tanpa diketahui nama dan asal daerahnya, sehingga disebut saja Tumanurung. Dia diturunkan dari langit sebagai anugerah dari dewa tertinggi guna mempersatukan dan mencari kemakmuran bersama sehingga dapat terhindar dari permusuhan. 1. Masa sebelum Tumanurung. Sebelum zaman Tumanurung, ada 4 raja yang pernah mengendalikan pemerintahan Goa, yakni Batara Guru, saudara Batara Guru yang dibunuh oleh Tatali, tak diketahui nama aslinya, Ratu Sapu atau Marancai dan Kara Engkatangka, nama aslinya tak diketahui. Keempat raja tersebut tak diketahui asal-usulnya serta masa pemerintahannya. Tapi mungkin pada masa itu, Goa Purba terdiri dari 9 Kasui yang Salapang, mungkin pula lebih yang dikepalai seorang penguasa sebagai raja kecil. Setelah pemerintahan Kara Engkatangka, maka 9 kerajaan kecil bergabung dalam bentuk pemerintahan federasi yang diketuai oleh Pacalaya. 2. Masa Tumanurung. Dapat diketahui bahwa munculnya nama Goa dimulai pada tahun 1320, yakni pada masa pemerintahan Raja Goa pertama bernama Tumanurunga. Sebelum Tumanurunga hadir di Buta Goa, ada 9 negeri kecil yang kini lebih dikenal dengan istilah Kasui yang Salapanga, yakni Kasui yang Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-Parang, Data, Agang Jena, Bisei, Kaling dan Sero. Ke-9 negeri tersebut mengikatkan diri dalam bentuk persekutuan atau pemerintahan federasi di bawah pengawasan Pacalaya, ketua dewan pemisah. Walaupun mereka bersatu, tetapi ke-9 negeri tersebut sering dilanda perang saudara antara Goa di bagian utara dan Goa di bagian selatan. Pacalaya sebagai ketua federasi tak sanggup mengatasi peperangan tersebut. Hal tersebut karena Pacalaya hanya berfungsi sebagai lambang yang tidak memiliki pengaruh kuat terhadap anggota persekutuan yang masing-masing punya hak otonom. Untuk mengatasi perang saudara tersebut, diperlukan seorang pemimpin yang karismatik dan dapat diterima oleh ke-9 kelompok tersebut. Ada seorang putri yang turun di atas bukit Tamalate, tepatnya di Takabasya. Orang-orang yang berada di Bonto Biraeng melihat seberkas cahaya dari utara bergerak perlahan-lahan turun menuju Takabasya. Galarang Mangasa dan Bolo yang ditugaskan mencari tokoh yang bisa menjadi pemersatu kaum yang berseteru itu. Pacalaya bersama ke-9 Kasui yang bergegas ke Takabasya. Di sana mereka duduk mengelilingi cahaya sambil bertafakur. Cahaya itu kemudian menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita disertai pakaian kebesarannya antara lain berupa mahkota.
Pacalaya maupun Kasui yang tidak mengetahui nama putri tersebut, sehingga mereka sepakat memberi nama Tumanurung Baina atau Tumanurung, artinya orang, wanita, yang tidak diketahui asal-usulnya. Karena putri ratu tersebut memiliki keajaiban, Pacalaya dan Kasui yang salapang sepakat untuk mengangkat Tumanurung sebagai rajanya. Pacalaya kemudian mendekati Tumanurunga seraya bersembah sombangku tuanku. Permohonan Pacalaya kepada Tumanurung sebagai raja, warga yang ada di sekitar itu berseru sombangku. Tumanurunga resmi menjadi Raja Gowa pertama pada tahun 1320. Negeri Gowa kembali menjadi aman. Masa pemerintahan Tumanurunga berlangsung sejak tahun 1320-1345. Diriwayatkan, Tumanurunga kemudian kawin dengan Kara Eng Bayo, yaitu seorang pendatang yang tidak diketahui asal-usulnya. Hanya dikatakan berasal dari arah selatan bersama temannya laki Padada. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah Tumasa Langgabaraya yang nantinya menggantikan ibunya menjadi Raja Gowa kedua, 1345-1370. Menjelang abad XVI, pada masa pemerintahan Raja Gowa VI, Tunatangkalopi membagi wilayahnya menjadi dua bagian terhadap dua orang putranya, yaitu Batara Gowa dan Kara Eng Lurisero. Batara Gowa melanjutkan kekuasaan ayahnya yang meninggal dunia. Wilayahnya meliputi 1. Pacelekang, 2. Patalasang, 3. Bontomanai Ilau, 4. Bontomanai Raya, 5. Tombolo, dan 6. Mangasa. Adiknya, Kara Eng Lurisero, mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Talo dengan wilayah sebagai berikut. 1. Somata, 2. Panampu, 3. Monconglu, dan 4. Paranglu. Beberapa kurun waktu, kedua kerajaan itu terlibat pertikaian dan baru berakhir pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Kara Eng Tumapakrisi Kalona. Setelah melalui perang, beliau berhasil menaklukkan pemerintahan Raja Talo Ii Mangaya Oang Berangkara Eng Tunipasuru. Sejak itu, terbentuklah koalisi antara kerajaan Gowa dan Talo, dengan ditetapkannya bahwa Raja Talo menjadi Kara Eng Tumabicara Buta atau Mangkubumi, Perdana Menteri, Kerajaan Gowa. Begitu eratnya hubungan kedua kerajaan ini sebagai kerajaan kembar, sehingga lahir pamao di kalangan rakyat Gowa dan Talo dalam peribahasa dua raja tapi hanya satu rakyat, Rua Kara Eng Sri Atta. Kesepakatan ini diperkuat oleh sebuah perjanjian yang dibuat dua kerajaan ini, Iami Anjona Sitalimo Kara Engari Gowa Siagang Kara Engari Talo, Galaranga Ianga Sengri Baru Gani Kelua. Ia namo Tawampasi Yewai Gowa Talo, Iamo Macala Rewata. Hubungan dengan kerajaan lain. Selain hubungan dalam negeri kerajaan Gowa Talo atau dikenal dengan kerajaan Makassar juga membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, baik hubungan militer, perdagangan, agama maupun hubungan ikatan pernikahan. Adapun kerajaan tersebagai berikut. 1. Kerajaan Demak. Dalam hubungan kerajaan Demak dan kerajaan Gowa sebelumnya mengalami proses perang sehubungan dengan penyebaran wilayah kerajaan Demak di wilayah timur Indonesia. Sebuah sumber menyebutkan bahwa dalam perang melawan ekspansi Demak, kerajaan Gowa meminta bantuan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan yang salah satunya adalah kerajaan Bulo-Bulo di Kabupaten Sinjai. Disebutkan, keterlibatan kerajaan Bulo-Bulo saat itu mampu menaklukkan Demak dalam tempo 1 hari saja, maka kerajaan Gowa pun memberikan hadiah kepada rajanya yaitu Tahan Garsye, wilayahnya mulai dari pantai Jeneponto sampai Bulukumba, wilayah pembuatan kapal. Diplomasi perdamaian terjadi dengan baik karena kedua kerajaan merupakan kerajaan Islam. Kerjasama ini memperlancar misi kerajaan Demak di perairan Selat Makassar serta melengkapi armada lautnya untuk membendung agresi Portugis yang saat itu mulai memasuki wilayah timur Indonesia. Ditemukannya sebuah makam Pangeran Demak di pemakaman Islam Kabupaten Sinjai mungkin bisa dihubungkan dengan kondisi pada saat itu. Sebuah sumber juga menyebutkan bahwa perahu Pangeran Demak terdampar di wilayah kerajaan Bulo-Bulo kemudian menetap di Lamati. Pangeran Demak itu pun lalu menyiarkan agama Islam di wilayah tersebut.
Nama Pangeran Demak yang dimakamkan di Kabupaten Sinjai sampai saat ini masih ditelusuri. 2. Kerajaan Bima. Selain hubungan politik yang sangat erat, hubungan antara kerajaan Gowa dengan kerajaan Bima dipererat lagi dengan hubungan pertalian darah atau pernikahan yang lakukan antara keluarga kerajaan. Hubungan kekeluargaan antara dua kesultanan besar di kawasan timur Indonesia yaitu Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bima terjalin sampai pada turunan yang kekiri. Hubungan ini merupakan perkawinan silang antara putra mahkota Kesultanan Bima dan putri mahkota Kesultanan Gowa terjalin sampai turunan kekiri. Sedangkan yang kekiri adalah pernikahan putri mahkota Kesultanan Bima dan putra mahkota Kesultanan Gowa. Berikut urutan pernikahan dari silsilah kedua kerajaan ini. 1. Sultan Abdul Kahir, Sultan Bima I, menikah dengan Deeng Sikontu, putri Kara Eng Kasuarang, yang merupakan adik iparnya Sultan Alauddin pada tahun 1625. Dari pernikahan ini melahirkan Sultan Abil Hair, Sultan Bima Kei, Sultan Abil Hair, Sultan Bima Kei, menikah dengan Kara Eng Bonto Jene. Adalah adik kandung Sultan Hasanuddin Gowa pada tanggal 13 April 1646. Dari pernikahan ini melahirkan Sultan Nuruddin, Sultan Bima Kei, pada tahun 1651. Sultan Nuruddin, Sultan Bima Kei, menikah dengan Deeng Ta memang anaknya Raja Talo pada tanggal 7 Mei 1684. Dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Jamaluddin, Sultan Bima Kei, Sultan Jamaluddin, Sultan Bima Kei, menikah dengan Fatimah Kara Eng Tanatana yang merupakan putri Kara Eng Besei pada tanggal 8 Agustus 1693. Dari pernikahan tersebut melahirkan Sultan Hasanuddin, Sultan Bima Kei. Sultan Hasanuddin, Sultan Bima Kei, menikah dengan Kara Eng Bisampole anaknya Kara Eng Parangbone dengan Kara Eng Bonto Matene pada tanggal 12 September 1704. Dari pernikahan ini melahirkan Sultan Alauddin Muhammad Shah pada tahun 1707. Sultan Bima Kei, Sultan Alauddin Muhammad Shah, Sultan Bima Kei, menikah dengan Kara Eng Tanah Sanga Mamon Caraji putrinya Sultan Gowa yaitu Sultan Sirajuddin pada tahun 1727. Pernikahan ini melahirkan Kumalabumi III dan Abdul Kadim yang kemudian diangkat menjadi Sultan Bima Kei pada tahun 1747. Ketika itu beliau baru berumur 13 tahun. Kumalabumi III putrinya Sultan Alauddin Muhammad Shah dengan Kara Eng Tanah Sanga Mamon Caraji ini kemudian menikah dengan Abdul Kudus putra Sultan Gowa pada tahun 1747. Dan dari pernikahan ini melahirkan Amas Madinah Batara Gowa Kei. Sementara Sultan Abdul Kadim yang lahir pada tahun 1729 dari pernikahannya melahirkan Sultan Abdul Hamid, Sultan Bima Kei. Sultan Abdul Hamid, Lahami, dilahirkan pada tahun 1762 kemudian diangkat menjadi Sultan Bima tahun 1773. 3. Kerajaan Bone. Hubungan kerajaan Bone dengan Gowa mengalami begitu banyak pasang surut, kadang kedua kerajaan ini bersahabat, kadang pula berperang, padahal kedua kerajaan mempunyai hubungan darah yang sangat dekat. Puncak dari perseteruan kedua kerajaan adalah terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Terjadi perang besar antara kerajaan Bone yang dibantu oleh Belanda melawan kerajaan Gowa yang berakhir kekalahan di pihak kerajaan Gowa dikenal dengan Perang Makassar. Menteri Aliansi Kerajaan Bugis. Persekutuan Bone, Sopeng, dan Wajo. Persekutuan yang melahirkan sebuah perjanjian dengan jelas membagi status pihak yang terlibat di dalamnya. Persekutuan boleh jadi disebabkan oleh adanya ase ajingeng, bahasa Bugis, yang dapat diterjemahkan persaudaraan. Pada puncak hierarki ase ajingeng adalah persekutuan pihak yang benar-benar sederajat, atau sebuah persekutuan dua atau lebih saudara yang sama besar, sederajat. Yang lebih lazim adalah persekutuan antara saudara yang kedudukannya tidak setara, di mana yang lebih tua disebut kakak, dan lebih lemah disebut adik. Dalam perjanjian yang melibatkan Bone, Wajo dan Sopeng di Timurung pada abad ke-16,
Bone dianggap yang tertua, Wajo dianggap yang tengah, dan Sopeng sebagai saudara muda. Ulwai Boneana Tenengai Wajo, Pacucun Ngisopen, Noorwin 1955, 190 dalam Andaya 2004, 136. Untuk menaikkan status Sopeng menjadi saudaranya, maka Bone dan Wajo memberikan tanah. Kasus serupa pernah dilakukan oleh kerajaan Luwu kepada Wajo supaya layak disebut saudara. Biasanya pada awal persekutuan, pihak yang lemah memperlihatkan keenggangan untuk mengakui hubungan persaudaraan. Sebaliknya mereka meminta untuk memperlakukan sebagai anak oleh ibunya, karena inilah hubungan yang paling pantas dan benar-benar menggambarkan posisi mereka dalam hierarki negara-negara. Noorwin 1955, 190 dalam Andaya 2004, 136. Di bawah status pada Woroane, atau saudara, adalah ibu dan anak kesayangan. Dalam hubungan seperti ini kerajaan atasan memberi kepada kerajaan bawahannya status lebih baik dibandingkan yang lainnya, karena memperoleh pengakuan akan pengabdian khususnya yang dilakukan untuk kerajaan atasan. Kadang-kadang pakaian yang pantas bagi Tudekceng, keturunan terhormat, diberikan sebagai tanda kesukaan. Status ibu dan anak merupakan tata aturan hubungan dengan kerajaan bawahan. Tata aturan ini diciptakan lewat kekerasan maupun persetujuan. Dalam kasus yang muncul kemudian, sebuah negara mencari perlindungan dari negara lain dan dengan itu memperoleh status bawahan yang lebih baik ketimbang kerajaan yang ditaklukkan. Namun demikian kerajaan bawahan yang diberi perlindungan masih berada di bawah kedudukan negara anak kesayangannya. Dasar hierarki hubungan antar kerajaan adalah hubungan antara tuan dan budak. Kerajaan bawahan yang berperang melawan kerajaan atasannya dan berhasil dikalahkan, maka kerajaan bawahan akan kehilangan hak-haknya dan terperosok ke posisi budak, dan harus berada di bawah kekuasaan mutlak tuannya. Sekalipun demikian mereka tetap mempertahankan penguasa, adat dan bicaranya. Unsur-unsur spiritual dalam perjanjian seringkali menempati posisi yang sama pentingnya dengan politik bagi kerajaan-kerajaan. Sebuah perjanjian disetujui dua pihak, kemudian disalin dan disimpan bersama dengan pusaka kerajaan. Keseluruhan kumpulan perjanjian menjadi sejenis benda pelindung kerajaan karena dia merupakan gudang kata-kata sakral yang disumpahkan dengan hikmat oleh beberapa generasi penguasa. Seorang penguasa biasanya menuju atau dolong, tempat pemujaan, untuk memohon bantuan leluhur dan meminta petunjuk dalam perjanjian tentang cara-cara mengatur dan melestarikan negerinya. Ketika seorang penguasa mengucapkan sumpah untuk mematuhi atau memperbaharui sebuah perjanjian, bukanlah perkara ringan, karena melibatkan generasi sebelumnya, masanya, dan sesudahnya. Dia tidak boleh menolak sebuah perjanjian kecuali disepakati oleh seluruh pihak, kalau tidak maka hal itu merupakan pengingkaran terhadap leluhur mereka. Dia hanya akan mengizinkan perjanjian itu diganti dengan yang lain atau ditunda sampai keadaan membawanya ke tempat yang seharusnya. Ketika perjanjian Telumpocu telah disepakati, maka akan menjadi persetujuan permanen yang dapat dimunculkan kembali dan diperbaharui, atau mundur di latar belakang ketika berhadapan dengan kekuatan politik atau spiritual yang lebih besar. Dokumen perjanjian Telumpocu hanya dibuat sekali. Seluruh perjanjian yang muncul sesudahnya disebut dalam catatan hanya sebagai pembaharuan, riberui, dari perjanjian asli. Secara faktual merupakan sebuah pengakuan dan penegasan dari sebuah kerajaan terhadap status politik dan spiritual baru kerajaan lain. Perjanjian, sumpah, dan seluruh prosedur pembuatannya adalah bagian dari proses berlanjut untuk terus menaksir pertalian politik dan spiritual agar dapat menjamin terwujudnya hierarki kerajaan-kerajaan yang secara akurat mencerminkan situasi kekuasaan ketiga kerajaan Telumpocu. Proses terjadinya persekutuan Telumpocu hegemoni kekuasaan kerajaan Gowa semakin menjadi-jadi dengan melakukan perluasan wilayah dengan mencaplok wilayah kerajaan-kerajaan sekitarnya, baik melalui perjanjian maupun melalui perang, termasuk kerajaan Bone, Sopeng dan Wajo menjadi sasaran untuk dapat dikuasainya. Perluasan wilayah terus dilakukan. Raja Gowa ke-10,
Imario Godeeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga Ulaweng, 1546-1565, bersama Mangku Bumi Kerajaan Gowa Raja Talo Ima Patakatana Deeng Padulung terus memperluas wilayah dan pengaruh kerajaan Gowa. Lamuru, Cendrana, Salemeko, Bulo-Bulo, Lamati, Kajang, Bulukumba, Panyikokang, Wero, Hero, Gatarang, Oteng, Wajo, Sawito, Alita ditaklukan Gowa. Bone dikepung baik dari darat maupun dari laut. Untuk memperkuat posisinya di sebelah selatan, maka kerajaan Gowa menjadikan Salomeko, Bulo-Bulo dan Lamati sebagai negeri Palili, bawahan otonom. Upaya pengepungan kerajaan Bone dipandang sudah kuat, maka Raja Gowa ke-10, Imario Godeeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga Ulaweng atas kesepakatan Bate Salapanga, memaklumkan perang terhadap kerajaan Bone. Raja Bone pada masa itu adalah Arumponi Latendrirawe Bonkanwe, 1560-1578. Perang ini berlangsung selama plus 10 tahun, 1558-1565, tanpa ada hasil yang menentukan siapa pemenangnya. Pada tahun 1565 Raja Gowa ke-10, Imario Godeeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga Ulaweng meninggal. Penggantinya Itaji Barani Deeng Marompa menjadi Raja Gowa ke-11. 20 hari setelah pelantikannya, beliau berangkat ke medang perang di kerajaan Bone dengan tujuan untuk menaklukkan kerajaan Bone. Tetapi ajal baginya, beliau tewas dalam perang di Bone, 1565. Maka beliau diberi gelar Anumerta Tunibata. Gowa menerima kekalahan atas perang itu dan dicapai suatu perjanjian yang disebut Capae Ricalepa. Dalam perjanjian itu ditetapkan batas-batas daerah kekuasaan kerajaan Gowa, antara lain 1. Gowa mengembalikan Kebone negeri-negeri yang terletak di daerah lembah Sungai Walanaes sampai batas barat dan berbatas pada negeri Ulaweng di sebelah timur. 2. Daerah sebelah utara Sungai Tangka menjadi daerah kekuasaan Bone, dan sebelah selatan Sungai Tangka tetap di bawah kekuasaan Gowa. 3. Gowa mengembalikan Cenrana kepada Bone, Matulada 1998. 97. Capae Ricalepa ini dapat membawa perdamaian sementara, terutama juga disebabkan oleh pengangkatan Raja Gowa ke-12, Imanggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa, plus 1565-1590, adalah sahabat Arumponi Latendrirawe Bongkanwe. Imanggorai pernah tinggal di Bone dan mendapat perlindungan dari Arumpone, karena membuat kesalahan di Gowa. Capae Ricalepa hanya berlangsung sekitar 10 tahun, muncullah kembali berbagai tekanan dari kerajaan Gowa atas kerajaan Bone. Kerajaan Bone menghadapi banyak perlawanan dan serangan dari kerajaan Gowa bersama sekutu-sekutunya. Kerajaan Gowa berusaha kembali merebut Cenrana dari kerajaan Bone. Di sisi lain, Datul Wu yang bernama Sanggaria mengerahkan pasukan untuk merebut kembali Cenrana yang tadinya merupakan wilayah teritorial kerajaan Luwu, tetapi gagal, sehingga Cenrana tetap berada di bawah kekuasaan kerajaan Bone. Sekalipun Raja Bone ke-7 Latendrirawe Bongkanwe selalu memenangkan perang, baik terhadap kerajaan Gowa maupun kerajaan Luwu, beliau tetap waspada dan selalu berusaha memperkuat diri, dengan menjalin persahabatan dengan Wajo, Sopeng dan Telulimpu, Tondong, Bulo-Bulo dan Lamati, yang masih berada dalam pengaruh kerajaan Gowa. Dengan Wajo dan Sopeng, kerajaan Bone menjalin persekutuan Telu Bocu yang disebutnya Matelumpocu berdasarkan perjanjian Lamumpatuweri Timurung, 1578, yang dilaksanakan oleh 3 penguasa Arumponi Latendrirawe Bongkanwe, bersama Arung Matoa Wajo, Lamung Kace Toudamang, serta Datu Sopeng Lama Palepe Patolae. Dalam perjanjian Lamumpatuweri Timurung, Sopeng mengemukakan kekurangannya sehingga tidak patut menjadi saudara bungsu. Wajo juga mengemukakan keberatannya, sebab Wajo belum bebas dari pengabdiannya terhadap kerajaan Gowa. Oleh karena pembebasan itu hanya dihadiahkan oleh kerajaan Gowa dan bukan Wajo yang memerdekakan dirinya. Bone menjawab bahwa Wajo telah merdeka sejak ia mengalahkan Bulo-Bulo, maka Wajo hanya berkeluarga dengan Gowa,
dan apabila Gowa masih ingin menjajah Wajo, maka ketiga kerajaan bersaudara akan melawannya. Kerajaan Bone dan Wajo memberikan beberapa daerah, sehingga Sopeng merasa patut seayah dan seibu dengan Bone dan Wajo. Tujuan persekutuan perjanjian Lamun Patuweri Timurung bukanlah alat penindasan melainkan untuk mewujudkan hubungan yang pantas dan damai antara kerajaan Bone, Wajo dan Sopeng. Pada prinsipnya perjanjian ini bertujuan adalah untuk menentang tekanan-tekanan kemungkinan akan adanya invasi dari kerajaan Gowa. Dalam wilayah diplomatik perjanjian ini sama dengan konsep siri, malu, dalam kaitannya dengan pribadi. Memiliki siri adalah mengetahui diri sendiri dan luhur, atau dengan kata lain mengetahui kedudukan dan tempat di dalam masyarakat. Kemanjuran perjanjian Lamun Patuweri Timurung terletak pada diterimanya secara universal oleh ketiga kerajaan tersebut. Hal ini dikarenakan fungsi hukumnya yang dapat menjaga harmoni dalam masyarakat. Dengan menetapkan sebuah hierarki kerajaan-kerajaan yang terlibat dalam perjanjian Lamun Patuweri Timurung, sebuah kerajaan akan meminta perlindungan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam salah satu lontara Bugis, seorang penguasa menasehati tentaranya janganlah berlebihan dalam bertempur sehingga perundingan nantinya tidak sulit. Andaya 2004. 139. Menaklukkan sebuah wilayah atau menguasai sejumlah populasi bukanlah tujuan akhir dari peperangan di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, melainkan berusaha mencari pengakuan sebuah kerajaan akan posisi pantasnya di dalam hierarki antara kerajaan. Maka perjanjian Lamun Patuweri Timurung ini merupakan bentuk sebuah kebersamaan untuk menanggung segala resiko dalam rangka masedi siri, mempersatukan harkat dan martabat diri, sebagai tumaradeka, orang merdeka. Ketika salah satu di antara ketiga kerajaan yang tergabung dalam Telumpocu menyadari bahwa perjanjian Lamun Patuweri Timurung dilanggar, berarti sebuah penolakan terhadap kata-kata sumpah yang diucapkan oleh leluhur yang membuat perjanjian. Status dan harga diri kerajaan dianggap telah diragukan, dan satu-satunya tindakan yang pantas diberikan adalah mempertahankan perjanjian itu. Jika jalan damai tidak tercapai, maka jalan lain adalah bertempur untuk mempertahankan kepercayaan terhadap kedudukan dalam hierarki kerajaan-kerajaan.